Keanekaragaman hayati merupakan keberagaman makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Keanekaragaman hayati dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk di sekitar tempat tinggal kita. Lingkungan yang masih memiliki tumbuhan, sumber air, dan udara yang cukup baik biasanya menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis hewan kecil. Salah satunya adalah capung. Capung merupakan serangga yang sering ditemukan di area persawahan, kebun, genangan air, sungai kecil, maupun halaman rumah yang memiliki banyak tumbuhan. Selain memiliki bentuk dan warna yang menarik, capung juga memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Capung membantu mengurangi populasi serangga kecil seperti nyamuk dan menjadi salah satu indikator bahwa lingkungan tersebut masih cukup baik untuk kehidupan makhluk hidup. Setiap jenis capung memiliki ciri-ciri yang berbeda, mulai dari warna tubuh, ukuran, bentuk sayap, hingga cara terbangnya. Ada capung yang berwarna merah, biru, hijau, coklat, maupun kombinasi beberapa warna. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa capung juga termasuk bagian dari keanekaragaman hayati hewan yang ada di sekitar lingkungan kita. Melalui kegiatan pengamatan ini, kita dapat belajar mengenali jenis-jenis capung yang ada di sekitar tempat tinggal sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan melakukan pengamatan secara langsung, kita juga dapat mengetahui bagaimana kondisi habitat capung dan memahami pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan alami sehingga berbagai makhluk hidup dapat terus bertahan hidup. Berikut ini adalah beberapa jenis capung yang telah saya amati. Jenis capung pertama yang saya temukan diduga merupakan white duck darter dengan nama ilmiah Zygoma obtusum. Capung ini termasuk capung sejati dari ordo Odonata dan famili Libellulidae. Jenis capung ini sering disebut capung senja karena lebih aktif pada waktu sore hingga malam hari. Ciri umum capung ini yaitu memiliki tubuh panjang dan ramping dengan warna dominan putih keabu-abuan hingga kecoklatan. Bagian matanya berukuran besar dan terlihat mencolok, sedangkan sayapnya transparan dengan sedikit warna kecoklatan pada bagian ujung sayap. Bentuk tubuhnya yang ramping membantu capung ini terbang dengan cepat dan lincah saat mencari mangsa. Habitat capung ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sawah, kolam, rawa kecil, selokan, maupun kebun yang lembab. Capung ini sering ditemukan hingga pada ranting, rumput, atau tanaman di sekitar area yang memiliki genangan air. Kebiasaan capung ini yaitu aktif berburu serangga kecil seperti nyamuk dan lalat pada waktu senja atau menjelang malam. Selain itu, capung ini juga memiliki kebiasaan terbang rendah di sekitar tumbuhan dan area lembab untuk mencari makanan. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan capung jenis ini dalam jumlah sekitar 5 ekor. Jenis capung kedua yang saya temukan yaitu capung tengger biru dengan nama ilmiah Diplocops trivialis. Capung ini termasuk capung jenis sejati dari ordo Odonata dan famili Libellulidae. Jenis capung ini cukup sering ditemukan di lingkungan terbuka yang dekat dengan sumber air seperti sawah, kolam, dan kebun. Ciri umum capung ini yaitu memiliki tubuh kecil dan ramping dengan warna dominan biru keabu-abuan pada bagian tubuh jantan, sedangkan betinanya biasanya berwarna kecoklatan. Bagian matanya berukuran besar dan terlihat mencolok. Sayapnya transparan, tipis, dan memanjang sehingga membantu capung terbang dengan cepat dan lincah saat mencari mangsa. Bentuk tubuhnya yang ringan membuat capung ini mudah berpindah tempat dan sering terlihat hinggap di ujung rumput atau ranting kecil. Habitat capung ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan genangan air seperti sawah, rawa kecil, kolam, selokan, maupun kebun yang lembab. Capung ini lebih sering ditemukan di area terbuka yang terkena cahaya matahari. Kebiasaan capung ini yaitu aktif berburu serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan serangga kecil lainnya pada siang hari. Selain itu, capung ini juga sering terlihat hinggap sambil mengamati keadaan sekitar sebelum kembali terbang mencari makanan. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan capung jenis ini dalam jumlah sekitar 7 ekor. Jenis berikutnya yaitu Wandering Glider dengan nama ilmiah Pantala flavescens. Capung ini termasuk capung sejati dari ordo Odonata dan famili Libellulidae. Jenis capung ini dikenal sebagai salah satu capung yang memiliki kemampuan terbang sangat jauh dan sering bermigrasi dalam jumlah besar. Ciri umum capung ini yaitu memiliki tubuh ramping dan memanjang dengan warna dominan kuning kecoklatan hingga keemasan. Bagian matanya berukuran besar dan terlihat mencolok, sedangkan sayapnya transparan, tipis, dan lebar sehingga membantu capung terbang tinggi dan jauh. Tubuhnya terlihat ringan dan aerodinamis sehingga sangat aktif saat terbang di area terbuka. Habitat capung ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sawah, kolam, rawa kecil, sungai, maupun genangan air sementara setelah hujan. Capung ini juga sering ditemukan di area terbuka seperti lapangan, kebun, dan padang rumput. Kebiasaan capung ini yaitu aktif berburu serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan serangga terbang lainnya pada siang hari. Selain itu, capung ini dikenal memiliki kemampuan migrasi yang sangat baik dan sering terbang dalam kelompok untuk berpindah tempat mencari habitat yang sesuai. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan capung jenis ini dalam jumlah sekitar 15 ekor. Selain capung sejati, saya juga menemukan capung jarum yang diduga merupakan Eastern Forktail dengan nama ilmiah Ischnura verticalis. Capung ini termasuk capung jarum dari ordo Odonata, subordo Zygoptera, dan famili Coenagrionidae. Berbeda dengan capung sejati, capung jarum memiliki tubuh yang lebih kecil dan ramping serta posisi sayap yang biasanya menutup saat hinggap. Ciri umum capung ini yaitu memiliki tubuh kecil, panjang, dan sangat ramping dengan warna dominan hijau kebiruan hingga hitam pada bagian tubuhnya. Bagian matanya terlihat besar dan terpisah di sisi kepala. Sayapnya transparan, tipis, dan halus dengan bentuk memanjang.
Tubuhnya yang ringan membuat capung ini mampu terbang pelan dan lincah di sekitar tumbuhan kecil atau area berair. Habitat capung ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sawah, kolam, rawa kecil, selokan, maupun area yang banyak ditumbuhi rumput dan tanaman air. Capung ini lebih sering ditemukan hinggap di batang rumput, daun kecil, atau ranting yang berada di sekitar genangan air. Kebiasaan capung ini yaitu aktif berburu serangga kecil pada siang hari, seperti nyamuk dan serangga berukuran kecil lainnya. Selain itu, capung ini sering terbang rendah di sekitar tumbuhan dan air untuk mencari makanan maupun tempat hinggap. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan capung jenis ini dalam jumlah sekitar 9 ekor. Jenis capung yang paling banyak saya temukan yaitu slender skimmer dengan nama ilmiah Orthotrum sabina. Capung ini termasuk capung sejati dari ordo Odonata dan famili Libellulidae. Jenis capung ini merupakan salah satu capung yang paling sering ditemukan di lingkungan sekitar seperti sawah, kebun, dan area yang dekat dengan air. Ciri umum capung ini yaitu memiliki tubuh panjang dan ramping dengan perpaduan warna hijau kekuningan dan hitam pada bagian tubuhnya. Tubuhnya memiliki pola belang yang menjadi ciri khas dari jenis ini. Bagian matanya berukuran besar, sedangkan sayapnya transparan, tipis, dan memanjang sehingga membantu capung terbang dengan cepat dan lincah. Pada bagian ekornya terlihat dominan berwarna hitam dengan sedikit corak pucat atau putih. Habitat capung ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sawah, kolam, rawa kecil, selokan, maupun kebun yang lembab. Capung ini sering ditemukan hinggap di rumput, ranting, atau tanaman kecil di area terbuka yang terkena cahaya matahari. Kebiasaan capung ini yaitu aktif berburu serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan serangga lainnya. Dalam kondisi tertentu, capung ini juga dapat memangsa sesama capung yang berukuran lebih kecil. Capung ini dikenal aktif terbang pada siang hari dan sering berpindah tempat untuk mencari makanan. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan capung jenis ini dalam jumlah sekitar 25 ekor. Selain itu, saya juga menemukan coral-tailed cloudwing dengan nama ilmiah Tolimis tilarga. Capung ini termasuk capung sejati dari ordo Odonata dan famili Libellulidae. Jenis capung ini cukup dikenal karena memiliki warna tubuh yang menarik dan sering aktif pada waktu sore hingga menjelang malam. Ciri umum capung ini yaitu memiliki tubuh sedang dengan bentuk ramping dan memanjang. Warna tubuhnya dominan coklat kehitaman dengan bagian ekor yang terlihat kemerahan atau jingga seperti warna karang. Sayapnya transparan dengan sedikit warna kecoklatan pada beberapa bagian sayap. Mata capung ini berukuran besar dan membantu capung melihat mangsa serta lingkungan di sekitarnya dengan baik. Habitat capung ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sawah, kolam, rawa kecil, sungai, maupun kebun yang lembab. Kebiasaan capung ini yaitu aktif berburu serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan serangga lainnya terutama pada waktu sore hari. Selain itu, capung ini juga sering terlihat terbang rendah di sekitar genangan air untuk mencari makanan maupun tempat bertelur. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan capung jenis ini dalam jumlah sekitar 8 ekor. Jenis capung lainnya yaitu Heliochipa fenestrata yang dikenal dengan nama window gem atau capung permata. Capung ini termasuk capung jarum dari ordo Odonata, Zubordo Zygoptera, dan famili Chlorochipidae. Jenis capung ini dikenal memiliki warna tubuh dan pola sayap yang indah sehingga sering disebut sebagai capung permata. Ciri umum capung ini yaitu memiliki tubuh kecil, ramping, dan memanjang dengan warna dominan hitam mengkilap yang dipadukan dengan warna metalik kebiruan atau kehijauan pada beberapa bagian tubuhnya. Sayapnya memiliki pola khas berupa bercak transparan dan warna gelap yang terlihat seperti jendela kecil. Habitat capung ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan aliran air bersih seperti sungai kecil, anak sungai, hutan lembab, maupun area yang memiliki bebatuan dan tumbuhan di sekitar air. Kebiasaan capung ini yaitu aktif terbang rendah di sekitar sungai atau tumbuhan lembab untuk mencari makanan berupa serangga kecil. Selain itu, capung ini juga sering terlihat membuka dan menutup sayapnya saat hinggap sebagai bentuk perilaku mempertahankan wilayah maupun menarik pasangan. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan capung jenis ini dalam jumlah sekitar 8 ekor. Saya juga menemukan blue-tailed damselfly dengan nama ilmiah Ischnura heteroschista. Capung ini termasuk capung jarum dari ordo Odonata, Zubordo Zygoptera, dan famili Coenacrionidae. Jenis capung ini dikenal memiliki tubuh yang kecil dan ramping dengan warna yang menarik pada bagian ekornya. Ciri umum capung ini yaitu memiliki tubuh panjang, kecil, dan sangat ramping dengan perpaduan warna hitam, hijau kebiruan, hingga biru terang pada bagian ujung ekornya. Sayapnya transparan, tipis, dan halus, serta biasanya menutup ke atas saat capung sedang hinggap. Habitat capung ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sawah, kolam, rawa kecil, selokan, maupun area yang memiliki banyak tumbuhan air dan rerumputan. Kebiasaan capung ini yaitu aktif berburu serangga kecil seperti nyamuk dan serangga kecil lainnya pada siang hari. Capung ini sering terbang rendah di sekitar tumbuhan dan air untuk mencari makanan maupun tempat bertelur. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan capung jenis ini dalam jumlah sekitar 4 ekor. Jenis capung selanjutnya yang saya temukan yaitu Copera marginipe atau Yellow Bush Dart. Capung ini termasuk jenis capung jarum dari ordo Odonata, Zubordo Zygoptera, dan famili Platycnemidae.
Ciri umum capung ini yaitu memiliki tubuh yang kecil, panjang, dan ramping dengan dominasi warna hitam. Pada bagian toraks atau dadanya terdapat tanda berwarna kuning yang cukup jelas. Bagian abdomennya atau perutnya berwarna hitam dengan segmen terakhir berwarna putih, yang menjadi salah satu ciri khas utama spesies ini. Selain itu, capung ini memiliki kaki berwarna kuning yang tampak mencolok serta mata majemuk berwarna hitam dengan garis putih horizontal yang terlihat jelas. Sayapnya transparan, tipis, dan memanjang, serta biasanya menutup ke atas saat capung sedang hinggap. Habitat capung ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sungai kecil, selokan, rawa, sawah, maupun kebun yang lembab dan banyak ditumbuhi rerumputan. Capung ini lebih sering ditemukan di tempat yang teduh dengan aliran air yang tenang dan bersih. Kebiasaan capung ini yaitu aktif berburu serangga kecil seperti nyamuk dan serangga kecil lainnya pada siang hari serta sering hinggap pada daun, batang rumput, atau ranting kecil sambil mengamati lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan capung jenis ini dalam jumlah sekitar 4 ekor. Jenis terakhir yang saya temukan yaitu Scarlet Dragonfly dengan nama ilmiah Crocotemis erythrea. Capung ini termasuk capung sejati dari ordo Odonata, Zubordo, Anisoptera, dan famili Libellulidae. Jenis capung ini dikenal karena warna tubuhnya yang mencolok, terutama pada individu jantan yang berwarna merah terang sehingga mudah dikenali di alam. Ciri umum capung ini yaitu memiliki tubuh sedang dengan bentuk ramping dan memanjang. Capung jantan memiliki warna merah cerah hampir di seluruh tubuhnya, sedangkan capung betina biasanya berwarna coklat, kekuningan, atau kecoklatan. Bagian matanya berukuran besar dan membantu capung melihat mangsa dengan baik. Sayapnya transparan, tipis, dan memanjang dengan sedikit warna kekuningan pada bagian pangkal sayap. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis membuat capung ini mampu terbang dengan cepat dan lincah saat berburu. Habitat capung ini biasanya berada di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sawah, kolam, rawa kecil, sungai yang alirannya tenang, selokan, maupun kebun yang lembab. Capung ini lebih sering ditemukan di area terbuka yang mendapatkan cukup sinar matahari dan biasanya hingga pada ujung ranting, rumput, atau tanaman rendah di sekitar perairan. Kebiasaan capung ini yaitu aktif berburu serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan serangga terbang lainnya pada siang hari. Capung ini termasuk predator yang sangat aktif dan sering terlihat terbang berpatroli di sekitar wilayahnya untuk mencari mangsa maupun mempertahankan daerah kekuasaannya dari capung lain. Selain itu, capung ini juga sering hinggap di tempat terbuka untuk beristirahat sambil mengamati lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil pengamatan, saya menemukan capung jenis ini dalam jumlah sekitar 7 ekor.